semuanya. Perkenalkan, nama aku Ika. Nama aku Julia. Kami dari kelompok 3 akan mewawancarai narasumber kita mengenai globalisasi dalam bidang politik. Hanum dari F4. Oke. Aku ingin tanya nih, apa pendapat Hanum tentang pengaruh media sosial dalam membentuk opini politik masyarakat pada saat sekarang ini? Kalau menurut aku sih tentang bermedia sosial dalam berpolitik itu penting banget bagi orang yang ingin kampanye dan orang yang memilih. Karena sekarang kan informasi itu luas banget tersebar di internet, apalagi di media sosial yaitu TikTok, Twitter, dan Instagram. Itu menurut aku penting banget sih. Friend, selanjutnya kami mau nanya ke Hanum. Menurut Hanum, siapa orang yang paling banyak memanfaatkan pengaruh media sosial ini di bidang politik? Apakah orang biasa kah atau politikus? Kalau menurut aku sih sebenarnya orang yang memilih. Tapi untuk sekarang kan banyak juga nih anak-anak muda yang sedang berkampanye juga. Jadi mereka membuat informasi-informasi tentang diri mereka ke media sosial juga. Jadi balance. Oke, pertanyaan selanjutnya, kapan menurut Hanum pengguna media sosial mulai sangat berpengaruh dalam dunia politik? Tahunnya berapa kira-kira? Kalau yang selama ini aku lihat ya, yang ketara banget itu di tahun 2019 pada masa era Jokowi dan Prabowo. Kalau untuk era 2014 sih masih kurang ya. Tapi kalau misalnya tahun kemarin, tahun 2024 itu sangat-sangat informasi itu tersebar luas di media sosial. Terus selanjutnya nih, kami mau nanya, Hanum tuh lebih sering dapat informasi tentang politik di media sosial atau di TV? Jujur aku kurang banget untuk nonton TV sih Jul. Bahkan kayak setahun 2 tahun ini belum pernah nonton TV. Aku lebih sering bermedia sosial, melihat YouTube, TikTok, dan Oke, pertanyaan selanjutnya, mengapa Hanum berpikir media sosial ini berdampak besar buat kebebasan berpendapat dalam berpolitik? karena siapa saja bisa menjangkaunya MIF, kayak dari orang biasa sampai orang-orang pejabat sekalipun. Dan itu tuh yang kayak nggak dibatasi gitu kalau di media sosial, beda sama TV dan lain-lain. Ya, ini yang terakhir, bagaimana menurut Hanum media sosial dapat mempengaruhi hasil pemilu, terutama terkait penyebaran informasi atau hoax? Nah, kalau menurut aku media sosial ini sangat cepat banget dalam menyebarkan informasi pemilu, karena dia kan kayak satset gitu. Tapi kurangnya dalam bermedia sosial ini banyak banget nih hoax yang kayak bisa menyebar di mana saja, bahkan ke ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah, itu tuh jadi kekurangan kita sebagai masyarakat karena kita itu langsung kemakan hoax berita tersebut. Udah kali ya untuk pertanyaannya. Makasih loh Hanum. Si Hanum telah melakukan waktunya. Selanjutnya kami akan mewawancarai salah satu narasumber kami dari kelas F4 yaitu Adam. Sebelumnya perkenalkan saya Askia Tunisa. Saya Siti Fauzana Ramadhani. Nah, pertanyaan pertama yang akan dibacakan dari Adam. Pertanyaan pertama, apa pendapat Adam tentang pengaruh media sosial dalam membentuk opini politik masyarakat saat sekarang ini? Nah, menurut opini aku pribadi, menurut aku media sosial sangat berperan dalam membentuk opini masyarakat atau publik sendiri, karena di media sosial kita tuh dapat menyebar informasi secara luas dan juga mudah diakses. Tetapi hal negatif dari mudah tersebar itu karena banyaknya hoax yang dapat menyebar juga. Pertanyaan kedua, siapa yang menurut Adam paling banyak memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan pendapat politik? Apakah lebih banyak masyarakat biasa atau para politisi? Nah, menurut aku, yang paling banyak menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mengapain suaranya antara masyarakat biasa atau politisi. Menurut aku sama-sama menggunakan media sosial itu secara keseluruhan. Pertanyaan yang ketiga, kapan menurut Adam penggunaan media sosial mulai sangat berpengaruh dalam dunia politik di Indonesia? Nah, menurut aku kapan media sosial itu menjadi berperan dalam media politik? Menurut aku tuh pada tahun 2014, di mana media sosial juga mulai digunakan sebagai tempat atau wadah untuk menyuarakan suaranya di media sosial. Nah, pertanyaan selanjutnya, di mana biasanya Adam mendapatkan informasi politik? Apakah lebih sering dari media sosial atau dari sumber lain seperti televisi atau koran?
Nah, aku sendiri lebih banyak mendapatkan informasi tentang politik itu dari media sosial sendiri nih. Nah, kenapa? Karena di media sosial itu kita dapat lebih mudah mengakses semuanya. Karena dibandingkan dengan sarana-sarana seperti koran, televisi yang cenderung lebih lama mendapatkan informasi tersebut. Jadi, informasi terbaru bisa mendapatkan dari media sosial. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa ada berpikir media sosial memiliki dampak besar terhadap kebebasan berpendapat dalam politik? Nah, menurut aku, kenapa media sosial itu sangat berperan dalam kebebasan opini kita sebagai publik? Karena di media sosial itu sendiri, kita tuh bisa lebih bebas mengekspresikan pendapat dan juga suara kita dibandingkan dengan sarana-sarana lainnya. Nah, bagaimana menurut Adam media sosial dapat mengenali hasil pemilu, terutama terkait penyebaran informasi atau hoax? Nah, menurut aku, media sosial ini juga sangat berperan penting di dalam suara seperti pemilihan presiden, DPR, dan lain-lainnya. Karena di media sosial, kita dapat menyuarakan atau mengajak orang-orang untuk memilih pilihan kita dengan mengasih informasi-informasi terkait pilihan kita itu sendiri. Jadi, kebanyakan orang bakal memilih dan sadar tuh, oh ternyata ini lebih bagus ya daripada yang saya pilih sebelumnya. Jadi, suara dalam pemilihan tuh bisa lebih berpengaruh, cenderung menurun atau menaik akan ketenarannya di media sosial. Sekian. Baik, perkenalkan nama saya Samudra Mukhalid. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu siswa yaitu Fatir dari kelas 12 F1. Baik, langsung aja masuk pertanyaannya. Pertama, menurut Fatir, apa pengaruh media sosial dalam membentuk opini politik masyarakat pada saat ini? Menurut saya pengaruh media sosial sangat berpengaruh pada media politik karena orang melihat berita melalui media sosial dibandingkan media tradisional. Karena di media sosial informasi lebih mudah dan cepat diakses karena kita memiliki handphone dan laptop. Baik. Pertanyaan selanjutnya, menurut Fatir, siapa yang paling banyak memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan pendapat politik? Apakah lebih banyak masyarakat biasa atau para politisi? Menurut saya mungkin saat ini mereka sama-sama keduanya karena politisi memanfaatkan media sosial untuk pemilu dan orang-orang biasa memanfaatkan media sosial untuk memberitahu apa yang ingin mereka keluarkan tentang isu politik. Baik. Menurut Fatir, menurut Fatir, kapan penggunaan media sosial mulai sangat berpengaruh dalam dunia politik di Indonesia? Mungkin menurut saya sejak tahun 2014 itu merupakan masif dilakukannya media sosial pada pemilu dan itu merupakan titik awal utama dalam pemilu sebagai alat utama menggunakan media sosial. Selanjutnya, menurut Fatir, di mana biasanya mendapatkan informasi politik? Apakah lebih sering dari media sosial atau dari sumber lain seperti televisi atau koran? Menurut saya pribadi mungkin dari media sosial karena yang lebih cepat dan mudah diakses. Tetapi kalau saya ingin tahu lebih detail, saya biasa melalui televisi atau portal online resmi dari negara. Selanjutnya, menurut Fatir, mengapa berpikir media sosial memiliki dampak besar terhadap kebebasan berpendapat dalam politik? Karena media sosial sendiri memberikan ruang khusus sehingga semua orang bisa menyuarakan pendapatnya tentang isu politik tanpa adanya melalui media resmi. Oke, pertanyaan yang terakhir. Menurut Fatir, bagaimana pengaruh media sosial dapat mempengaruhi hasil pemilu, terutama terkait penyebaran informasi atau hoax? Menurut saya penggunaan media sosial pada pemilu merupakan suatu hal yang baik karena informasi dilalui secara cepat dan mudah diakses. Sayangnya hoax juga dapat menyebar sehingga membingungkan orang-orang yang melihat isu tentang politik tersebut. Baik, sekian saja hasil wawancara saya dengan Fatir. Terima kasih.